Halo, perkenalkan nama saya Akmal Janarda Mahendra. Saya dari kelas DLDA dengan NIM 2602293392. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas final exam mata kuliah CB Kewarganegaraan dengan judul Transformasi Digital UMKM, Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan inti dari Sustainable Development Goal dan menekankan pentingnya industri, inovasi, dan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memegang peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi. Namun, di era disrupsi digital saat ini, banyak UMKM menghadapi tantangan signifikan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global. Fenomena digitalisasi yang meluas telah mengubah pola bisnis secara mendasar, mendorong perusahaan besar maupun kecil untuk mengadopsi teknologi sebagai kunci keberlanjutan. Di Indonesia saat ini, jumlah UMKM yang tersebar adalah 64,1 juta dengan kontribusi PDB sebesar 61,07% dan serapan tenaga kerja sebesar 97,02%. Namun di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dari UMKM hanya sebesar 30%. Dengan masalah tersebut, bagaimana tingkat adopsi teknologi digital oleh UMKM di Indonesia memengaruhi daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka? Apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam melakukan transformasi digital, terutama di daerah terpencil? Strategi apa yang paling efektif untuk mendorong adopsi teknologi digital pada UMKM agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mempercepat digitalisasi UMKM di Indonesia. Dengan begitu, saya akan membagi latar belakang masalah menjadi 6 pertanyaan, yaitu kepada pelaku UMKM dan kepada teknologi entusias. Hasil temuan di lapangan menggunakan 3 responden, yaitu Ibu Aisyah sebagai owner UMKM bidang fashion, Bapak Imam sebagai karyawan swasta dan mantan pemilik UMKM, serta Bapak Daniel, owner UMKM di bidang kesehatan. Wawancara dengan Ibu Aisyah mendapatkan hasil dengan adanya transformasi digital, beliau sangat terbantu dalam mengembangkan usaha yang dimiliki saat ini, khususnya tahap pemasaran, untuk menjangkau ruang lingkup pasar fashion yang lebih luas. Terlebih lagi, tren penggunaan sepatu semakin marak di kalangan anak muda zaman sekarang. Namun, usaha yang berjalan saat ini perlu didukung oleh pemerintah maupun swasta, seperti review ulang mengenai pajak UMKM, kemudahan transaksi di luar negeri, dan pelatihan fitur-fitur merchant yang digunakan. Kedua, oleh Bapak Iman, sebagai karyawan swasta yang pernah 2 kali menjadi pemilik UMKM, beliau memberikan saran kepada para pelaku UMKM saat ini untuk terus belajar, beradaptasi, dan pintar melihat peluang, terutama pada era transformasi digital saat ini, seperti cepat menjangkau dan saling terkoneksi. Pelaku UMKM harus selalu tahu mengenai jenis usaha apa yang sedang dibutuhkan sehingga dapat terus dikembangkan. Terakhir, responden Bapak Daniel memberikan tanggapan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini adalah persaingan harga, di mana terdapatnya margin harga dengan kompetitor dari luar negeri, distributor lokal, dan biaya admin dari e-commerce. Tetapi dengan adanya transformasi digital saat ini, sangat terbantu untuk sarana informasi produk yang dijual, sehingga dapat menjangkau sampai ke luar pulau, hingga dapat meningkatkan penjualannya pada UMKM dia. Dari hasil temuan di lapangan, solusi yang dapat diberikan adalah: pertama, peningkatan literasi digital. Pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas bisnis perlu menyediakan lebih banyak pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam mengadopsi teknologi digital. Yang kedua adalah akses mudah terhadap teknologi. UMKM memerlukan dukungan berupa subsidi atau program bantuan untuk mendapatkan akses terhadap perangkat digital, software bisnis, serta konektivitas internet yang stabil. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan platform digital. UMKM disarankan untuk bekerja sama dengan marketplace, fintech, dan penyedia solusi digital
guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat adalah pendampingan dan mentorship. Perlu juga dibutuhkan program mentoring dari pelaku bisnis yang sukses yang telah menerapkan digitalisasi agar UMKM dapat belajar dari pengalaman nyata. Yang terakhir adalah regulasi dan kebijakan yang mendukung. Pemerintah diharapkan menciptakan kebijakan yang pro terhadap UMKM dan mendukung digitalisasi, termasuk insentif pajak dan kemudahan akses pemodalan berbasis teknologi. Kesimpulannya, dengan adanya transformasi digital, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing di pasar global, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, serta minimnya pendampingan bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Jika transformasi digital dapat diterapkan secara optimal, maka akan mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi bisnis, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDGs nomor 9. Refleksi pribadi setelah melakukan tugas ini adalah: pertama, self-awareness. Meskipun saya sudah cukup akrab dengan teknologi digital, saya masih perlu lebih banyak memahami bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam UMKM. Selain itu, dari wawancara dengan pelaku UMKM, membuka wawasan saya mengenai pentingnya keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan ekonomi dalam pengembangan UMKM. Yang kedua adalah adaptability. Saya belajar bahwa transformasi digital bukan sekedar penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana UMKM dapat beradaptasi dengan tren pasar, perubahan perilaku konsumen, serta tantangan operasional yang muncul. Yang terakhir adalah collaboration. Dari wawancara ini juga membuat saya menyadari bahwa transformasi digital UMKM bukan hanya tanggung jawab pemilik usaha saja, tapi juga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, penyedia teknologi, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan UMKM di Indonesia. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya dibuka untuk maaf. Assalamualaikum.